Mengamati pergerakan rupiah kita begitu ya, yang dalam beberapa waktu terakhir ini terpantau cukup ciamik pergerakannya terhadap dolar dan sejumlah mata uang lain. Tapi kita juga cermati banyak juga distorsi-distorsi bahkan juga bisa mematahkan tren penguatan rupiah kita terhadap dolar dan sejumlah mata uang lain. Kalau misalnya Anda melihat secara trennya dan secara apa saja sentimen yang mengitari, kiranya bagaimana prospek rupiah kita ke depannya, Pak Lionel? Oke, prospek rupiah kita ke depannya sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah dari sisi sentimen pasar. Ya, sentimen pasar tentu terkait dengan flow dari investor asing. Nah, saat ini rupiah kita ini berada dalam posisi yang menguntungkan dikarenakan adanya dua hal. Yang pertama adalah stimulus dari PBOC. Ya, efek dari stimulus PBOC ini positif terhadap nilai tukar rupiah dan juga nilai tukar lainnya di Asia, sehingga rupiah kita kemungkinan akan bisa bertahan stabil di antara 15.000 sampai 15.200 rupiah per US dollar. Ya, dan saya perkirakan mungkin kondisi ini masih bisa bertahan selama kira-kira hingga akhir minggu depan, ya, seiring dengan rilis data-data penting di Amerika Serikat. Nah, dari rilis data penting di Amerika Serikat ini akan menentukan sentimen dari faktor kedua. Ya, faktor keduanya itu adalah kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed di bulan November sebesar 50 basis. Nah, apa yang akan menentukan pemangkasan tersebut? Tentu sebelumnya seperti yang kita ketahui ada dua faktor. Yang pertama adalah inflasi dan pasar tenaga kerja, ya, kondisi pasar tenaga kerja. Nah, saat ini kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat diharapkan semakin melemah, yang ditandai dengan peningkatan unemployment rate atau tingkat pengangguran. Ya, The Fed saat pengumuman September kemarin sudah meningkatkan target, ya, unemployment rate mereka menjadi 4,4%, dari sebelumnya hanya 4%. Nah, sehingga untuk The Fed melakukan pemangkasan 50 basis tersebut, maka harus ada kenaikan dari level bulan Agustus di 4,2%. Nah, untuk mencapai angka tersebut, kita punya waktu cukup 2 bulan. Ya, sehingga kita bisa lihat nanti perkembangannya seperti apa, tetapi yang diharapkan adalah dari data-data awal ada kemungkinan belanja konsumen Amerika sedikit melemah, sehingga bisa memfasilitasi kemungkinan kenaikan unemployment rate tersebut. Nah, sebenarnya tadi malam pun pasar juga menunggu statement dari Jerome Powell. Ya, sayangnya ternyata Jerome Powell tidak membuat statement apapun terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga Fed bulan November. Nah, sehingga pasar agak kecewa dan menyebabkan kenaikan yield US Treasury. Ya, sehingga dengan kondisi ini sentimen, ya, di pasar SBN kita juga masih didominasi oleh sentimen jual seperti kemarin, tetapi rupiah cenderung stabil dikarenakan ada efek dari PBOC. Ya, seperti itu. Oke, SBN justru Anda katakan masih dalam sentimen jual begitu ya di sana. Ya. Oke, kita akan bertanya juga ke Pak Dimas. Pak Dimas, mengamati pergerakan rupiah kita terhadap dolar dan sejumlah mata uang lainnya, view dari Anda akan seperti apa sih ke depannya, Pak Dimas? Silakan. Ya, kita melihat rupiah saat ini di posisi yang cukup kuat ya. Kita sempat track kemarin, memang mungkin masih segar dalam ingatan ya, rupiah kita sempat melemah cukup signifikan, lumayan jauh di atas 16.000 gitu ya. Tapi dari posisi paling lemahnya hingga saat ini, kalau kita bandingkan dengan pergerakan US dollar index, itu bahkan pergerakan rupiah terhadap US dollar itu outperform ya. Terjadi penurunan atau mungkin ada penguatan ya dibandingkan dengan US dollar, lebih besar dibandingkan dengan pelemahan US dollar index atau DXY. Dan ini menunjukkan kondisi di mana Indonesia itu memang secara fundamental menurut kita tidak ada isu yang terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Karena dengan berubahnya momentum pasar gitu ya, momentum pasar keuangan secara umum, itu langsung terlihat adanya tadi ya, kita langsung berbalik arah dari yang tadinya cenderung underperform, rupiah kita ini kembali menjadi outperform dengan size yang cukup signifikan gitu ya. Kemudian untuk kedepannya gitu ya, mungkin yang cukup menarik adalah di posisi sekarang gitu ya, di posisi rupiah yang sudah menguat dengan signifikan ini, ada beberapa pihak yang sebenarnya mungkin sedikit tidak in favor gitu ya. Contoh untuk para eksportir gitu ya, kita tahu mungkin revenue mereka adalah
dalam US dollar terms. Ditambah lagi misalnya para eksportir ini punya hutang gitu ya, mereka harus servis hutang yang punya denominasi rupiah. Mungkin penguatan rupiah yang terlalu signifikan, yang terlalu besar dengan pace yang ada beberapa pihak yang bilang pace-nya itu terlalu cepat gitu ya. Itu mungkin itu perlu menjadi pertimbangan dari otoritas moneter gitu ya. Kita tahu sebenarnya kalau kita telisik salah satu fungsi utama dari Bank Indonesia atau otoritas moneter kita adalah menjaga stabilitas rupiah gitu ya, istilahnya bukan semata-mata kekuatan dari rupiah gitu ya. Jadi stabilitas itu menurut saya tetap menjadi kunci. Pelemahan yang terlalu besar gitu ya dan pelemahan yang terlalu cepat itu tentunya tidak baik. Namun di sisi lain penguatan rupiah yang terlalu besar dan mungkin terlalu signifikan dalam kurun waktu yang terlalu cepat itu juga bukannya hanya mendatangkan hal-hal yang positif gitu ya. Makanya mungkin ini juga menurut saya mungkin ini juga kenapa fungsi utama dari otoritas moneter kita adalah stabilitas rupiah gitu ya, karena memang kunci dari pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang sustainable ke depannya itu salah satunya ada di maksud saya rupiah yang cukup stabil ya. Jadi mungkin ke depannya akan cukup menarik kita lihat pergerakan rupiah ini karena tadi ya setahu saya di market juga sudah mulai ada beberapa pihak yang mengemukakan pendapat bahwa penguatan rupiah ini cenderung cukup cepat ya, bahkan ada beberapa tadi yang seperti saya bilang ada yang argue bahwa ini agak terlalu cepat dibandingkan dengan pelemahan yang terjadi kemarin. Oke, baik. Kalau misalkan begitu ya, kita lihat pergerakan atau penguatan rupiah ini terbilang cukup cepat, Pak Dimas, dampak negatif apa yang kiranya juga bisa timbul di pasar keuangan kita? Oke, mungkin kalau kita compare gitu ya, apple to apple dibandingkan dengan pelemahan rupiah yang terjadi kemarin gitu ya, sebenarnya penguatan rupiah mungkin kalau kita jumlahkan gitu ya, sum of all lebih banyak dampak positifnya. Namun kalau kita bicara managing the other side gitu ya, dari sisi resikonya selain tadi yang saya sampaikan, mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya merupakan eksportir, revenue mereka tentunya ada impact ya, karena rupiahnya lebih kuat gitu ya. Mungkin mereka ada impact foreign exchange-nya di situ. Dan ditambah lagi kalau misalnya mereka harus menservis hutang dalam mata uang rupiah. Kan dollar terms mereka jadinya melemah ya dibandingkan dengan rupiah. Nah, di sisi lain mungkin ada sedikit dampak challenge ya, atau kita bisa bilang hanya challenge ya bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan forecasting atau mereka tentunya perlu untuk melakukan kira-kira mata uang kita rupiah ini dibandingkan dolar terutama akan bergerak ke arah mana. Kalau misalnya sudah ada asumsi tadinya mungkin hanya mengikuti asumsi makro RAPBN tahun 2025 atau dikurangi sedikit dari level tersebut, ternyata ada penguatan yang signifikan. Itu mungkin akan ada terjadi perubahan asumsi yang cukup signifikan ya. Sementara tadi seperti yang saya sampaikan, untuk beberapa bagian, mungkin beberapa part of our economy itu penguatan rupiah yang terlalu besar, terlalu cepat gitu ya, itu bisa menimbulkan beberapa challenge gitu ya, sehingga mungkin kedepannya ini yang nampaknya akan ada chance lebih stabil nampaknya maksud saya lebih stabil itu mungkin akan lebih baik gitu ya untuk perekonomian secara keseluruhan, walaupun tetap saja kalau dibandingkan dengan pelemahan yang terjadi kemarin nampaknya dampak positifnya itu ya jauh lebih banyak jika terjadi penguatan seperti sekarang sih.